ketemu lagi sama gue Dewi. Yang baru lihat gue, kenalan dulu ya. Nama gue Dewi. Di video kali ini gue mau sharing parfum-parfum yang menurut gue melegenda. Ada lumayan banyak yang pengen gue sharing, berarti video gue akan kembali lama. Gue berharapnya sih nggak lama-lama banget, karena habis ini gue mau pergi dan ini pun gue baru mandi gitu, jadi lupakan tentang rambut gue yang berantakan dan dandanan yang buru-buru. Untuk dandanan gue kali ini sekilas aja. Untuk mata gue pakai ini The Balm. Aduh, tuh sekolah masih berisik aja. Ini The Balm Voyage. Tadi gue pakai ini. Sama untuk di bibir gue pakai si LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream. Gue pakai itu yang warnanya 08. Lumayan, lagi baru nyoba sih. Langsung aja. Soalnya banyak banget parfum ini, kok agak-agak ada yang mengganggu sih di mata gue. Biarin aja ya, biarkan suara-suara itu ya, soalnya banyak Cin. Gue ngeliat ke bawah karena gue takut ada yang lupa. Jadi ini adalah parfum-parfum yang menurut gue melegenda jadi gue biasain, gue mau bikin sih setiap Jumat. Jadi Fragrance Friday atau Jumat wangi. Tapi gue lihat aja karena gue orangnya bosenan ya, ini akan berlanjut seterusnya begini atau gimana, daripada gue setiap hari dalam seminggu gue posting tentang parfum terus. Ya paling enggak gue coba pilah-pilah aja. Oke, kita langsung. Pertama, parfum yang menurut gue sangat-sangat melegenda, dan ini gue dapet dari saudara gue. Kayak gue udah pernah sebut kali ya di video gue yang sebelumnya, gue lupa deh. Ini adalah langsung aja Chanel No. 5. Ini eau de parfum. Ini gila, ini parfum melegenda banget, udah dari zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah sampai sekarang. Penggemar parfum akan mupeng berat dengan parfum ini, dan gue dikasih saudara gue gitu, dia udah pakai. Ini belum gue pakai karena bagian dari koleksi gue. Jadi bau parfumnya itu gue nggak sebut base note, top note, middle note-nya ya, karena apa yang gue cium aja deh lama. Kalau emang pengen penasaran base note, middle note dan top note-nya, cek aja di online banyak. Tapi menurut gue ini parfum sebenarnya unisex. Kalau menurut gue bisa cowok bisa cewek pakai ini, dan wanginya tuh kayak aroma sabun mewah zaman dulu. Terus apa sih bilangnya, aldehydic gitu, jadi agak aldehyde kalau bahasa orang fragrance-nya. Jadi dia tuh bener-bener kayak aroma, apa sih, aroma klasik. Jadi menurut gue ini bisa dipakai kapan aja, siang, pagi, malam. Mungkin kalau orang yang suka siangnya aroma fresh akan cenderung pakai ini malam. This is a very very legendary fragrance buat gue, dan akhirnya gue bisa punya. Karena tadinya gue hanya punya untuk dari Chanel, gue punya hanya ini Coco Chanel. Ini pun gue punya yang Eau de Toilette. Ini gue punya dikasih waktu itu yang 100 ml. Gila, saudara gue baik banget ngasih gue, ini masih sisa segini. Terus yang kedua adalah Coco Chanel, ini juga 100 ml. Ini udah lama banget. Jadi ini dulu punya nyokap gue, dia almarhumah nyokap gue. Dia nggak suka baunya, dan bokap gue nggak suka baunya. Akhirnya nggak kepake, akhirnya dikasih buat koleksi gue. Dan gue sama sekali tidak menyesal untuk mengkeep parfum ini, karena sekarang gue suka banget. Jadi buat lo yang sekarang punya parfum yang lo nggak suka baunya, lo simpan dulu aja. Siapa tahu seiring dengan berjalannya waktu, perubahan cuaca, perubahan mood, perubahan kesukaan, lo bakalan suka. Contohnya adalah parfum ini tipikal bau Chanel banget. Jadi parfum Chanel tuh punya tipikal aroma yang bener-bener kalau kita cium, gila, itu tipikal parfum Chanel banget. Jadi sangat-sangat classy, agak aldehydic, tapi ini kayak ada spicy-nya, ada woody-nya, keblend dengan bagus. Ini juga kalau menurut gue sih sebenarnya kalau untuk zaman sekarang sih mau cowok mau cewek bisa aja pakai parfum ini. Tapi kalau buat anak-anak muda, ABG atau yang nggak suka bau berat, ini kesannya baunya tante-tante banget, which is tante-tante. Tapi menurut gue buat orang yang sangat-sangat classy, buat orang yang apa sih, pokoknya yang keren, kalau menurut gue sih sangat-sangat classy banget sih parfum Chanel itu. Ini bisa banget dipakai. Tapi ya gitu, nggak semua orang suka baunya. Jadi walaupun aroma Chanel itu secara garis besar mirip-mirip, tapi ada juga yang cuman suka Chanel No. 5 tapi nggak suka ini. Ada juga yang suka ini tapi nggak suka Chanel No. 5. Sangat-sangat apa ya,
ada cultnya sendiri-sendiri, ada mazhabnya sendiri-sendiri gitu deh. Kayak kalau HP Samsung sama iPhone gitu, dua-duanya bagus tapi masing-masing punya penggemar masing-masing. Nah, gue baru dikasih kayak di video sebelumnya juga gue udah mention, buat yang nggak terlalu suka yang hoodie, ini ada Coco Chanel Coco Mademoiselle atau Coco Mademoiselle Chanel. Pokoknya ini gue dibeliin bokap gue waktu itu yang 50 mili. Gue sampai bokap gue marah-marah, kayak gue udah cerita di ulasan gue sebelumnya. Kalau ini baunya lebih powdery, lebih flowery, lebih girly, lebih aroma kayak musim-musim spring, yang aroma-aroma seger bunga. Jadi buat yang suka yang wangi klasik, tapi kok ini udah ngeletek sih, sebel gak sih? Ini yang ngeletek, why? Padahal yang ini enggak. Ini juga ngeletek deng, ternyata ya gitu deh. Padahal di gue eman-eman tempatnya. Jadi dia ada putihnya gitu, ini ada putihnya, terus ada C-nya si Chanel, belakangnya agak ngeletek gitu kayak gue. Tapi ini insya Allah sih mudah-mudahan asli. Jadi apa ya, aromanya sangat-sangat girly. Buat penggemar Chanel, tetap ada yang base-nya si aromatik Chanel-nya itu, tapi ini sangat-sangat girly. Ada satu lagi sebenarnya dari Chanel yang sangat-sangat legendaris juga, tapi menurut gue itu terlalu yang apa ya, youth gitu, baunya terlalu youngster, terlalu fresh. Itu Chanel Chance. Banyak juga sih itu varian dari Chance itu, apa sih bilangnya, pokoknya turunan-turunan dari Chanel Chance itu banyak. Tapi gue entah kenapa belum tertarik untuk beli itu, selain karena mahal dan bau fresh itu untuk di dunia perparfuman tuh banyak. Jadi menurut gue belum yang pengen banget. Sementara waiting list, wishlist gue tuh udah banyak banget untuk parfum-parfum baru. Jadi untuk staple gue, untuk yang dibilang parfum legend, kalau menurut gue dari Chanel udah pasti inilah ya nomor pertama. Tapi yang lainnya juga oke dari Chanel. Itu parfum legend pertama dari House of Chanel. Yang kedua adalah yang udah pasti Christian Dior. Itu parfum termasuk yang harganya nggak pernah turun, malah ada yang tambah naik karena rare, karena dia selalu mengganti-ganti apanya sih, aromanya. Terus ada yang pokoknya dia rubah-rubah gitu, jadi agak-agak harganya agak gila juga sih. Kayak yang Tender Poison tuh, yang poison yang bentuknya kayak apel warna hijau, itu susah banget dapetnya. Tapi kalau palsunya sih kayaknya di Indonesia banyak. Oke, kalau dari Dior, gue pengen mulai dari ini aja deh, Dior, Miss Dior Sherry. Gue nggak tahu sekarang, kalau nggak salah ini yang jadi Miss Dior sekarang. Terus aromanya tuh kalau nggak salah dulunya beda, dan ini kayak udah dirubah lagi formulasinya. Ini gue beli di tahun 2006, I think. Jadi aromanya sangat-sangat flowery, dia strong di aroma bunga, jasmine, or gardenia. Pokoknya white flower, sweet, tapi dia masih ada sweetnya. Jadi kalau dibandingin sama Marc Jacobs, agak-agak ada unsur kemiripannya. Jadi flowery dan sangat sweet. Jadi buat bau kamu yang suka wangi-wangi manis, ini bagus banget. Tapi kayaknya sekarang ini untuk Miss Dior Sherry sekarang namanya hanya Miss Dior kalau nggak salah. Ini gila, ini tempatnya juga keren. Dari Dior yang pertama menurut gue melegend itu adalah si Miss Dior ini. Yang kedua adalah ini J'adore dari Dior, Christian Dior, J'adore Eau de Parfum. Ini juga legendaris banget. Jadi biasanya itu kalau udah best perfume of the year, entah year kapanpun itu akan muncul. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Gue tahu banget kenapa emang legendaris, karena entah mau lo lahiran tahun kapan, atau lo baru sekarang masih ABG, atau sekarang udah nenek-nenek, this is adorable fragrance yang bener-bener nggak sealdehydic, nggak seberat si Chanel. Ada unsur freshnya, ada unsur greennya, ada unsur flowery-nya, tapi keblend dengan bagus banget. Jadi emang pantes aja dia legendaris, dan tempatnya kayak gini lucu. Ini gue dulu sempet nggak suka karena menurut gue ini wanginya kayak bau emak-emak atau granny. Tapi jadi ini salah satu penyebab kenapa akhirnya gue bongkar koleksi parfum gue zaman dulu, karena gue penasaran banget. Tiap tahun dia muncul,
dan gue pernah dikasih sama abang gue, nggak pernah gue pakai. Terus akhirnya gue bongkar kardus-kardus dari tahun-tahun zaman gue masih sekolah, dan gue temukan, gila, wajar aja, ini emang juara. Jadi long lasting banget, ya iyalah mahal. Pokoknya parfum mahal itu kayak si Chanel juga, ini awet banget aromanya. Ini pokoknya juara untuk si dari Dior. Yang ketiga yang menurut gue oke banget, ini botol kosongnya. Jadi gue punya sih yang masih penuh isinya, tapi gue simpen di laci. Ini dari Christian Dior. Ini Dan, tulisannya DUNE. Biasa kalau mbak-mbak di toko parfum itu bilangnya Dune atau Dun, tapi kalau gue bilangnya Dan aja kali ya. Ini parfum aroma ini mengingatkan gue kepada almarhumah nyokap gue. Ini dia terakhir-terakhir nyokap gue pakai parfum ini, dan satu lagi ada parfum dia dari Van Cleef and Arpels yang First. Ini tiap kali gue nyium botol ini gue jadi ingat nyokap gue. Gila, ini enak banget. Emang pertama legendaris udah pasti Chanel, yang kedua Christian Dior. Dua-duanya itu harganya nggak pernah turun. Terus parfum yang menurut gue legendaris adalah dari House of Guerlain. Guerlain gue bingung kenapa di sini nggak terlalu heboh ya. Yang heboh tuh cuman Chanel, Dior, apalagi dong, Fendi nggak terlalu, yang dari desainer perfume gitu. Tapi ini Shalimar dari si Guerlain. Sebenarnya ada dua sih yang legendaris di Indonesia, yang dari zaman nenek kita, mungkin nenek gue, maksudnya eyang-eyang atau buyut-buyut kalian yang masih ABG, sampai sekarang tuh masih banyak banget penggemarnya. Itu ini Shalimar. Ini udah reformulated kayaknya, yang udah versi baru, tapi aromanya nggak terlalu banyak berubah dari yang zaman dulu sampai yang sekarang. Jadi emang jagoan banget, karena banyak banget bahan-bahan yang sudah nggak boleh dipakai di parfum-parfum zaman sekarang. Terus desainer, maksudnya yang membuat parfumnya pun udah ganti orang. Tapi Shalimar ini termasuk parfum yang udah generasi kesekian, tapi wanginya masih tetap bertahan, mirip banget sama parfum yang zaman dulu. Tapi ini nggak semua orang suka ya. Jadi dari House of Guerlain itu banyak banget parfum yang enak-enak menurut gue. Yang baru-baru yang banyak suka itu adalah Le Petit Noir. Itu udah masuk ke wishlist gue, Le Petit Noir yang couture maupun yang Le Petit Robe Noir kalau nggak salah, ataupun yang biasa yang gambarnya ada baju kecil gitu, baju hitam. Nah, tapi kalau ini menurut itu belum melegend, kalau menurut gue itu baru favorit aja, itu baru populer aja. Tapi kalau ini benar-benar udah melegenda abis. Kalau menurut gue ini harus buat yang penggemar parfum, yang mau koleksi parfum, nabung, beli ini, atau minta begging sama teman-teman yang keluar negeri beli ini. Gila, aromanya tuh gila, baunya tuh agak-agak cologne. Ini padahal yang gue cempot tangan aja deh sayang. Ini nih padahal kalau nggak salah yang Eau de Parfum yang 90 ml, awalnya itu agak-agak ada aroma citrusinya, tapi lama-lama dia settle-nya tuh enak banget baunya. Kalem, soft, terus ada aroma-aroma balsamiknya, ada aroma apa ya? Dia lebih, kalau menurut gue lebih mirip sih sama Chanel, tapi versi yang lebih segernya aja. Mirip sama Chanel No. 5, tapi aroma versi segernya. Pokoknya this is a staple, saya bener-bener it's a must. Jadi kalau koleksi kayak gue nih belum dapet ini tuh, kayak waktu itu udah yang aduh gue pengen banget parfum ini, dan akhirnya gue bisa punya, dan gue sayang banget sama parfum ini. Jadi makanya masih penuh, karena gue eman emang. Jadi kalau ini kondisinya begini karena emang gue dikasih dalam jumlah segini. Terus yang menurut gue harus itu adalah kalau dari House of Christian Dior yang ini J'adore. Saingan sih sama si Miss Sherry atau si Miss Dior. Dari Guerlain, Shalimar. Kalau Samsara gue nggak begitu suka karena dia baunya oriental banget. Kalau ini jadi dia ada woody-nya, jadi ada muskinya, dan menurut gue ini walaupun kemasannya begini dan kesannya untuk orientasinya ke cewek, tapi cowok juga menurut gue nggak salah banget. Maksudnya nggak yang terlalu girly banget, beda banget sama si Mademoiselle dari Coco Chanel Mademoiselle. Harus lanjut, kayaknya semua udah ya. Kalau untuk yang menurut gue nge-legend yang harus banget, kalau dari Guerlain sebenarnya banyak banget parfum yang bagus-bagus menurut gue, sayang kurang populer. Terus
potong chin, ya gitu deh. Pokoknya ada satu parfum nanti aja kita bahas lagi. Ada beberapa sih sebenarnya yang pengen gue bahas di parfum. Apa ya bilangnya, kalau favorit kemarin udah, pokoknya parfum-parfum yang menurut gue sangat-sangat oke. Oke, ini tambahan. Jadi menurut gue ini bisa dikatakan melegend karena dulu ini best seller banget. Dulu ini best seller banget dan dimana-mana semua, setiap kali gue ke mall nggak pernah gue nggak nyium orang pakai baju ini, baju parfum ini, Dolce Gabbana Light Blue. Ini Eau de Toilette, yang gue punya ini kemasan 100 ml. Ini dari tempatnya aja ketahuan kalau gue pakai dari zaman bahla gitu. Ini baunya sangat-sangat apa ya, summer fragrance, jadi cocok banget buat dipakai setahun penuh buat di Indonesia yang cuacanya panas, sangat fresh. Jadi buat kalau kita di luar, di dalam ruangan ini nggak kenceng baunya. Jadi buat yang pada nggak suka parfum Chanel, karena Chanel tuh aromanya kenceng, jadi kalau pakai jangan terlalu banyak. Nah ini tuh aromanya kenceng juga, maksudnya gimana sih? Kalau kita pakai jangan banyak-banyak pun aromanya udah kecium, tapi dia wanginya tuh soft. Gue rasa lo pada udah pernah tahu lah wangi light blue. Masa sih ada yang nggak tahu? Kalau penggemar parfum nyari di YouTube channel nyari parfum terus nggak tahu aroma ini tuh udah banyak banget tiruannya, udah banyak banget, bukan tiruan sih, orang atau house of fragrance yang bikin aroma mirip-mirip gini. Tapi tetap aja tiap kali gue nyium aroma yang begini selalu gue bilang itu aromanya light blue banget. Kayak waktu gue ngebahas tentang candles gue, ada yang aroma apa gitu, itu baunya light blue. Ini kalau menurut gue bisa patutlah dibilang legend juga, karena udah dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ke mbak-mbak di Pizza Hut aja, kayak kalau mereka pakai parfum, gue pernah nyium gitu, ya sih mbak pakai light blue, tapi kayaknya bukannya underestimate sih ya, ya gitu deh, aromanya light blue. Sorry. Lanjut lagi, yang menurut gue bisa dibilang legend karena dia dulu favoritnya orang-orang adalah Eternity atau ada juga yang Escape. Dulu jadi kebagi dua, jadi kayak tadi si Chanel, Coco Chanel sama Chanel No. 5. Kalau si Dolce Gabbana, Calvin Klein, ada kebagi dua, Eternity sama Escape. Nah sama Obsession juga nggak ya? Kayak enggak deh, antara Escape sama Eternity. Nah gue waktu itu ngerasa yang masih aromanya suka yang muda, jadi ini kita tahu banget kalau begitu nyium itu pasti baunya Eternity. Tiap kali ke mana ada anak-anak lewat, anak-anak gaul gitu lewat, gila aromanya gue tahu nih Calvin Klein Eternity. Waktu itu belum keluar yang CK gitu, belum keluar. Jadi ini menurut gue sangat legendaris banget parfum ini, si Eternity Calvin Klein. Aromanya gimana ya, seger-seger ABG gitu, jadi nggak berat aromanya, sangat spesifik. Sama kayak si light blue, kalau kita nyium kita nggak bakalan salah kalau itu adalah aroma si Eternity. Sangat fresh, sangat youngster, sangat youth, sangat cheerful, bisa buat daily use, bisa buat hari-hari, buat yang nggak suka parfum berat cocok. Terus yang terakhir adalah menurut gue ini juga udah termasuk legend. Ini gue punya yang versi Natal kalau nggak salah, ini Estee Lauder Pleasures. Ini juga banyak banget penggemarnya, dan menurut gue udah termasuk yang melegenda karena ya sampai sekarang masih aja orang banyak yang suka aroma ini. Ini tuh aromanya flowery banget, fresh flowery, sangat spesifik kembali lagi. Jadi wanginya tuh bukan yang wangi fresh kayak zaman sekarang. Kalau jujur aja lagi kan, kalau parfum artis perfume gitu tuh banyak banget yang aromanya mirip kayak raspberry, berry, pokoknya citrusy yang gitu-gitu. Nah kalau ini flowery tapi jelas kalau kita nyium ini kita tahu oh itu pasti Estee Lauder Pleasures, karena aromanya tuh aroma bunga, tapi beda aja sama bunga yang lain. Ini must try yang belum punya, yang suka aroma bunga. Kalau yang tadi lebih ke fresh, kalau Eternity itu campuran mix yang gue susah untuk deskripsiin. Kalau untuk light blue itu aromanya kayak kalau aroma di pantai gitu, atau aroma yang seger-seger menggoda gitu. Kalau ini aromanya flowery. 3 itu parfum yang menurut gue dulu sangat populer dan sampai sekarang menurut gue udah termasuk yang legend ini. Nah terakhir, jadi panjang lagi kan.
Ini untuk si Chanel number 5 yang emang udah pasti melegendaris dan selalu menjadi top of the top. Ini gue baru dapet, dan dulu tuh gue penasarannya kenapa, karena gue selalu pada saat gue pakai satu parfum, orang selalu nyangka gue pakai Chanel number 5, which is adalah ini adalah Kiehl's Original Blend number 1. Ini gue beli di counter Kiehl's karena waktu itu gue suka banget aromanya tuh kayak aroma kembali sabun mewah zaman dulu. Jadi sangat-sangat aroma soapy gitu, aroma sabun. Dan ini dia range-nya ada lotionnya, ada bath gelnya untuk mandinya, ada lotionnya. Nah, gue pakai ini lama-lama emang iya kalau dicium tuh aromanya mirip banget sama Chanel number 5. Emang sih kalau dicium langsung begini aromanya yang ini lebih ke soapy, yang lebih aroma sabunnya lebih berasa. Kalau ini si Chanel number 5 bener-bener yang aromanya perfumey, apa sih, parfum, pokoknya aroma parfum emak-emak dari zaman dulu, yang kalau pokoknya emak-emak yang turun dari mobil mewah dengan bajunya yang long dress, yang pokoknya yang keren, yang so classy gitu. Kalau ini tuh bisa bener-bener bau sabun mewah gitu, bukan bau parfum. Tapi tiap kali gue pakai ini, entah bergabung sama body chemistry gue atau gimana, orang selalu menyangka gue pakai ini. Jadi buat yang masih mikir-mikir untuk ngambil Chanel number 5, coba aja cek di counter Kiehl's, cium aroma ini, kurang lebih wanginya kayak gitu. Dan menurut gue ya tetap aja ini legend sih, ini juga must try. Itu aja untuk fragrance Friday gue untuk minggu ini. Mudah-mudahan gue nggak bosan untuk bikin fragrance, dan mudah-mudahan yang penggemar parfum yang penasaran sama aroma parfum nggak bosan ngeliat gue nyerocos melulu tentang parfum, karena gue suka banget parfum. Terus kalau emang ada yang pengen ditanyain tentang apa-apanya, tanya aja di kotak komen di bawah. Terus jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena gue kemungkinan besar akan banyak ngulas tentang parfum. Gue koleksi parfum, gue suka parfum, gue pokoknya penggila parfum deh. Gila, gue gila apa aja sih sebenarnya. Ya udah, oke, sampai ketemu lagi. Thanks a lot. Bye bye.